Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Majelis Duha Masjid Ar-Ruhama yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengajian bulanan setiap hari Ahad yang pertama dalam rangka mengkaji tafsir Al-Qur'an Al-Karim di Masjid Ar-Ruhama ini. Mudah-mudahan niatan Bapak Ibu sekalian diberikan pahala yang berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan bagi kita untuk mendalami tadabbur ayat suci Al-Quran Al-Karim. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan yang terakhir jamaah sekalian kita sampai di surah Al-A'la atau surah yang ke-87, dan kita akan menyambung berpindah kepada surah yang berikutnya, yaitu surah yang ke-86 atau surah At-Tariq, karena kita mulainya dari An-Nas ya, sehingga berpindah ke surah sebelumnya, surah yang ke-86 atau surah At-Tariq. Baik, kita melihat di layar teman sekalian Al-Quran dan terjemahnya pada surah yang ke-86. Ada tampak? Belum. Oh, belum tampak. Coba dilihat lagi. Sekira lagi. Sudah tambah? Oke. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yawma tubalas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad'. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Surah yang mulia ini, surah At-Tariq, terdiri dari 17 ayat. Urutan surahnya surah yang ke-86. Ya, mari kita lihat di dalam terjemah dan tafsir ringkas dari surah At-Tariq ini sama sekalian. Kita buka terlebih dahulu kitabnya. Ya, ini adalah yang di layar ini tafsir Imam Ibnu Katsir, jamaah sekalian.
lengkapnya, ya lengkap dari tafsir Imam Ibnu Katsir ya. Kalau yang di file satunya ini adalah ringkasannya, ya ringkasannya. Kalau yang di satu lagi adalah lengkapnya. Coba kita lihat yang lengkapnya terlebih dahulu sama sekalian. Tafsir surat At-Tariq ya, wahiyah makkiyah ya. Jadi surah At-Tariq makkiyah. Makkiyah berarti diturunkannya sama sekalian sebelum hijrah. Ya, surah-surah yang diturunkannya sebelum hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Madaniyah, surah-surah yang diturunkannya setelah hijrah. Makkiyah, surah-surah yang turunnya sebelum hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kita lihat artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Demi langit, wat-tariq, dan yang datang pada malam hari. Ya, coba kita pelan-pelan kita lihat ayat yang pertama ini. Ada huruf wawu di sini sama sekalian. Ya, wawu di sini adalah wawu qasam ya. Wawu qasam itu artinya wawu yang artinya sumpah ya. Wawu yang artinya sumpah, demi ya, demi. As-sama yaitu langit, wa dan at-tariq yang datang pada malam hari. Jadi Allah bersumpah dengan langit dan yang datang pada malam hari. Wa ma adraka, tahukah engkau mat-tariq, apakah yang datang pada malam hari itu? An-najmu tsaqib, an-najmu bintang, ats-tsaqib yang cahayanya menembus. Baik, kita lihat di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya. Yuqsimu ta'ala bis-sama wa ma ja'ala fiha minal kawakibin nayyirah ya. Jadi di awal surah yang mulia ini Allah bersumpah dengan langit ya, langit yang begitu luas, yang begitu kokoh jemaah sekalian. Allah bersumpah dengan langit, dan ini adalah hak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah dengan makhluknya. Allah bersumpah dengan apa yang Dia kehendaki. Tapi kalau kita sebagai hamba ketika bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak boleh bersumpah atas nama makhluk, bersumpah atas nama Allah, demi Allah. Tapi kalau Allah berhak bersumpah atas nama makhluk, ketika Allah bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya, menunjukkan kelebihan dan keistimewaan dari makhluk yang Allah bersumpah dengannya. Di sini Allah bersumpah dengan langit. Wa ma ja'ala fiha minal kawakibin nayyirah ya, dan apa yang Allah jadikan berupa kawakibin nayyirah ya, benda-benda langit, bintang-bintang yang bercahaya ya, yang menghiasi langit tersebut. Was-samaa'i wat-tariq ya, demi langit dan juga at-tariq. Nah, apa at-tariq itu? An-najmu tsaqib, yaitu bintang yang cahayanya menembus. Ya, di sini ada perkataannya dari Imam Qatadah. Innama summiyan najmu tariqan ya, dinamakan bintang dengan tariq li'annahu innama yura bil lail ya, karena bintang itu terlihatnya di malam hari. Wa yakhtafi bin nahar, tidak tampak di siang hari. Tampaknya di malam hari, tidak tampak di siang hari. Baik. Kemudian makna ats-tsaqib ya, an-najmu ats-tsaqib ya. Ats-tsaqib maksudnya al-mudhi, yang bercahaya. Ya, di sini sudah tepat sekali ya terjemahnya, yaitu bintang yang cahayanya menembus. Ya, jadi ats-tsaqib kata Ibnu Abbas al-mudhi ya, sesuatu yang bercahaya. Wa qala as-suddi yuqibu syayatin idza ursila 'alaiha. Wa qala Ikrimah huwa mudhi wa muharrik lisyaitan. Huwa mudhi wa muharrik lisyaitan. Ya, berkata Imam Ikrimah, bintang itu bercahaya dan bisa membakar syaitan-syaitan. Ya, jadi ada kalanya syaitan, jin ingin mencuri berita dari langit sama sekalian. Mereka ke atas
Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan bintang-bintang itu di samping dia bercahaya juga bisa menjadi sesuatu yang membakar syaitan dan jin yang ingin mencuri berita dari langit. Ini menurut penuturan Imam Ikrimah ya. Jadi mudi bercahaya bintang itu wa muhriq, bisa menghanguskan, bisa membakar syaitan. Ini sumpah dari Allah Subhanahu wa taala di 3 ayat tersebut ya. Ayat yang pertama was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmu at-thaqib. Lalu apa isi sumpah Allah Subhanahu wa taala? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, tidak ada satu jiwa pun lamma 'alaiha hafid, melainkan ada penjaganya. Tidak ada satu jiwa pun kecuali ada penjaganya. Apa yang dimaksud sama sekalian? Dijelaskan, ai kullu nafsin 'alaiha minallahi hafid yahrisuha minal afat. Ya, setiap jiwa itu Allah jadikan atasnya malaikat yang menjaganya. Malaikat yang menjaganya minal afat, dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang sifatnya menggelincirkan. Ini sebagaimana firman Allah di surah yang lain, yaitu surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Coba kita lihat surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11 berkaitan dengan apa yang kita baca ya dari surah At-Tariq ini. Ya. Ya, surah yang ke-13, coba sekalian ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Baina yadayhi, di hadapannya, di mukanya, wa min khalfihi, di belakangnya, yahfazunahu min amrillah, mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, siapa nama malaikat-malaikat tersebut? Tidak disebutkan. Pokoknya ada malaikat-malaikat yang menjaga kita di depan dan di belakang kita. Apakah mereka malaikat yang disifati dengan Raqibun Atid? Ya, sepertinya berbeda. Ya, kalau Raqibun Atid lebih kepada apa? Lebih kepada pencatatan perbuatan manusia. Malaikat yang hadir selalu mengawasi, mencatat apapun yang kita ucapkan, yang kita perbuat. Kalau ini sifatnya menjaga, tapi tidak kita lihat ghaib bagi kita. Kita meyakini ada malaikat yang menjaga di depan dan di belakang kita. Perhatikan ayatnya ya. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang memerintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi malaikat-malaikat tersebut ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirannya, ya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, ya, jadi setiap jiwa itu ada malaikat yang menjaga. Falyanzuril insanu mimma khuliq, ya. Ini ayat yang berikutnya ya, jemaah sekalian. Falyanzuril insan mimma khuliq, ya, maka hendaknya memperhatikan. Ya, fa yang pertama itu maka, falyanzur, hendaknya manusia memperhatikan, al insan mimma khuliq, dari apa khuliq, dia diciptakan. Hendaknya manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Tanbihun lil insan ala dha'fi aslihi alladhi khuliqa minhu. Ya, di sini terdapat peringatan ya dari Allah Subhanahu wa taala atas lemahnya asal kejadian kita sebagai manusia. Asal kejadian kita. Ya, maksudnya disuruh memperhatikan itu jangan sampai manusia menyombongkan diri. Karena dia tahu asal usulnya dari apa. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang kita ketahui, yaitu dari mani. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita menjadi manusia dengan segala kelengkapan tubuh,
kemudian Allah berikan kepada kita roh, kemudian Allah hidupkan kita, berarti ini adalah anugerah ilahiyah. Tapi jangan sampai lupa asalnya. Asalnya kita dari tanah, Allah ciptakan kita dari tanah, dan Allah hidupkan kita di atas muka bumi. Wa irsadun lahu ilal i'tirafi bil ma'ad. Ya, di sini secara tidak langsung Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala menggugah kita semua untuk mengakui, meyakini adanya kehidupan setelah kematian, adanya hari berbangkit. Karena yang membangkitkan kita nantinya Allah Subhanahu wa taala, Dia juga yang menghidupkan kita di alam dunia. Khuliqa mimma indafiq, ya, khuliqa diciptakan. Manusia itu menggunakan bentuk pasif ya di sini, khuliqa ya. Kalau khalaqa menciptakan, kalau khuliqa diciptakan. Yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Khuliqa berarti kita diciptakan. Ya, kita diciptakan, ada yang menciptakan. Kalau diciptakan berarti ada yang menciptakan. Berarti ada Al-Khaliq, ada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Kita diciptakan, khuliqa. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Min, dari, ya ini ya, ma'in, air, dafiq, yang terpancar. Maksudnya air mani. Kita diciptakan dari air, dafiq, yang terpancar. Yakhruju, yang mana keluar, mimbaini, di antara as-sulbi, tulang sulbi, wat-taraib, tulang dada. Jelaskan dalam tafsir sama sekalian. Fal yanzuril insanu mimma khuliq, ya, hendaknya manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ya, jadi Allah memerintahkan kita memperhatikan dari apa kita diciptakan, supaya kita tidak mengingkari adanya hari berbangkit, hari di mana kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah, dihidupkan kembali di akhirat. Li'anna man qadira 'alal bada'a fa huwa qadiru 'alal i'adah. Ya, jadi Allah yang Maha mampu menghidupkan kita yang asalnya kita tidak ada, Dia juga Maha mampu mengembalikan kita dari yang sudah ada. Ya, dulu Bapak Ibu sekalian, kita semua tidak ada, lalu ada di dunia. Berarti ada yang menciptakan. Nah, kita sudah ada, nanti satu saat insya Allah dan pasti akan wafat. Wafat berkalang tanah di alam barzakh, di alam kubur. Lah, satu saat nanti jemaah sekalian, setelah terjadinya hari kiamat, kita akan dihidupkan kembali. Nah, disinilah terpisah antara orang yang beriman dan yang nggak beriman. Orang yang kafir, yang tidak beriman, tidak meyakini. Kita sebagai orang yang beriman mengimani, meyakini pasti akan adanya hari berbangkit. Bagaimana caranya? Kita serahkan kepada Allah, Allah yang Maha mampu. Kita tidak disuruh untuk membuktikan, tidak. Kita disuruh hanya meyakini. Ya, dulu Nabi Ibrahim pernah minta, ya Allah, kaifatuhil mauta, bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang telah mati? Maka Allah balik bertanya, awalam tu'min, apakah engkau masih belum beriman? Qala bala, aku beriman ya Allah. Bala walakin liyatma'inna qalbi, aku ingin supaya hatiku tentram. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 ekor burung, lalu disuruh nyembelih. Sembelih, habis itu dipotong-potong dagingnya, disebar di beberapa bukit. Ya, campur-campur dagingnya, nggak tahu ini dari yang mana, satu atau yang kedua atau yang ketiga, dicampur, dipisah-pisah. Habis itu disuruh manggil guru tadi. Ternyata langsung Allah ciptakan seperti sedia kala menjadi 4 ekor burung yang datang semuanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikianlah Allah tunjukkan kepada Nabi Ibrahim bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang telah mati, dan Allah Maha mampu, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an yang pertama. Yang kedua, kisah di masa Nabi Musa. Ya, ada orang yang kaya raya, dia meninggal dunia dari kalangan Bani Israel. Ya, kemudian dia nggak punya anak sama sekalian. Ada salah satu dari keluarganya kepingin mendapat warisan darinya. Akhirnya dibunuh orang tersebut.
Setelah dibunuh demi mendapat warisannya, ditaruh jasadnya di depan rumah salah seorang Bani Israel, ya, supaya nggak diketahui siapa yang membunuh. Ya, lalu gegerlah warga Bani Israel ketika itu. Mereka bertanya-tanya siapa yang membunuh ini. Pada akhirnya mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam, dan akhirnya turun wahyu supaya mereka menyembelih Al-Baqarah, sapi betina. Kan itu asal-usulnya disebut surat Al-Baqarah. Lalu mereka mengatakan, ya, kami tanya kok malah disuruh nyembelih sapi betina. Ya, maksudnya dianggap Nabi Musa alaihissalam ya mempermainkan mereka, padahal ini adalah wahyu dari Allah. Ya, singkat kisah, dari sapi betina tersebut sama sekalian diambil salah satu bagiannya yang telah disembelih sapi tersebut, kemudian dipukulkan ke orang yang meninggal tadi, kemudian dia bisa bangkit lagi dengan izin Allah, lalu dia menjelaskan siapa pembunuhnya. Ya, ini juga menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Dialah yang maha mampu atas segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala maha mampu, tidak ada yang sulit baginya. Jadi siapa yang mampu menghidupkan yang dari tidak ada menjadi ada, dia juga Allah yang maha mampu mengembalikan yang sudah ada menjadi ada kembali. Ayat yang semisal Ar-Rum 27 sahabat sekalian, surat Ar-Rum ayat 27. Ya, maksudnya semisal itu ayat yang semisal atau semakna ya dengan apa yang kita bahas dalam Ar-Rum 27. Wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Ini yang saya terbalik ya. Wa huwallazi yabda'ul khalqa, dan dia Allah yang memulai penciptaan. Ya, asalnya enggak ada, Allah jadikan ada. Tsumma yu'iduhu, suatu saat Allah akan kembalikan lagi ciptaannya. Maksudnya di hari kiamat nanti akan dibangkitkan lagi. Wa huwa ahwanu 'alaihi, dan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mengembalikan yang sudah ada kembali lagi, lebih mudah bagi Allah, dan semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak ada jadi ada, Allah mampu. Berarti yang sudah ada tinggal kembalikan seperti awal, Allah lebih mampu lagi. Wa huwa ahwanu 'alaihi. Insyaallah demikian aja Bapak sekalian. Kemudian khuliqa mimma indafik, ya, kembali kepada ayat tadi, khuliqa mimma indafik, ya. Jadi manusia diciptakan dari air yang terpancar, ya, ayat yang ke-6. Ya, dijelaskan maksud dari ayat ini yakni al-mani, ya. Jadi dari mani. Yakhruju dafqan minar rajuli wa minal mar'ah, yang keluar dengan terpancar dari laki-laki dan wanita. Ya, maksudnya dari seorang ayah dan ibu, dari suami istri. Fayatawallat minhuma al-walad, ya, kemudian terlahir daripadanya walad atau anak. Ya, dari mani yang Allah kehendaki, bercampurnya tersebut terpancar, Allah jadikan terlahirnya seorang anak dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya mengalami beberapa tahapan. Ya, tahapan yang pertama dalam janin, yang pertama nutfah, ya, dalam bentuk setetes mani 40 hari. Ini disebutkan di hadis, ya, di Arba'in Nawawiyah. 40 hari yang kedua dalam bentuk segumpal darah alaqah 40 hari. Fase yang ketiga segumpal daging mudghah 40 hari. Ya, 40 kali 3 120. Setelah genap 120 hari, maka Allah perintahkan kepada malaikat, tidak disebutkan namanya. Malaikat itu disuruh meniupkan roh. Yang membuat roh Allah Subhanahu wa taala, disuruh meniupkan di janin tersebut kepada calon bayi tadi. Ya, berarti setelah 4 bulan ada rohnya. Kemudian dituliskan baginya beberapa perkara, diantaranya tentang rizkinya. Ini belum lahir, ya, disebutkan rizkinya berapa nanti, mulai nanti lahir sampai meninggal. Coba bayangkan ya, rizkinya nggak kurang nggak lebih, rizkinya telah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajalnya nggak kurang nggak lebih, nanti hari waktu meninggal pasti meninggal. Amalnya
syaqiyun au sa'id, celaka atau bahagianya. Ya. 9 bulan 10 hari kurang lebih dalam perut ibu kita, lalu terlahir ke alam dunia. Inilah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat ini mengingatkan khuliqa mimma indafi, kita diciptakan dari air yang terpancar. Yakhruju min baini sulbi wat taraib, yang keluar dari sulbi dan taraib, yaitu tulang sulbi dan tulang dada. Ya, tulang sulbi kata Imam Ibnu Katsir maksudnya sulbir rajul, tulang sulbi laki-laki, wa taraib al-mar'ah, yaitu tulang dada wanita. Tulang sulbi ayah dan tulang dada ibu. Kata Ibnu Abbas, sulbur rajul wa taraibil mar'ah asfar raqiq la yakunul walad illa minhuma. Ya, jadi sulbi laki-laki dan taraib tulang dada wanita itu asfar, ya kuning, raqiq lembut, yang tidak terjadi anak kecuali dari keduanya. Ya, jadi kita hanya ikhtiar, pada akhirnya yang memudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ikhtiar ingin mendapatkan keturunan, mendapatkan anak, ya dengan menikah. Tapi terlahirnya, kejadiannya, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan. Ya, jadi ikhtiar penting, doa, tawakal juga penting. Berdoa kepada Allah, tawakal kepadanya, karena dialah yang menciptakan, memudahkan lahirnya anak tersebut. Dan jangan lupa untuk membaca doa Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya, ini doa sebelum ya berjima, ya doa sebelum berhubungan suami istri, dianjurkan membaca doa tersebut Bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma, ya Allah, jannibna syaitan, jauhkanlah syaitan dari kami, dan jauhkanlah syaitan dari apa yang kau rizkikan kepada kami. Ya, maksudnya kalau nanti terlahir darinya hamil, jamaah sekalian, berarti anak kami, buah hati kami, jauhkan dari syaitan. Itu doa yang sangat baik diucapkan setiap kali akan melakukan hal tersebut. Sebelumnya ucapkan doa tersebut, Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Nanti kalau ditakdir lahir hamil, jamaah sekalian, insya Allah bayinya tersebut insya Allah tidak mudah digoda oleh syaitan. Ini bacaan ini bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ya. Baik. Lanjutannya di ayat selanjutnya, innahu ala raj'ihi laqadir. Ayat 8, innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, inna sesungguhnya, hu kembali kepada Allah, sesungguhnya Allah, ala atas, raj'ihi kembalinya manusia itu, laqadir maha mampu. Ya, terjemahnya sesungguhnya Allah benar-benar berkuasa untuk mengembalikannya dalam kurung hidup sesudah mati. Ya, artinya dia Allah yang menciptakannya dari air yang terpancar yang keluar dari tulang sulbi dan tulang dada. Dia juga Allah yang akan mengembalikannya, maha mampu. Ya, maksudnya Allah itu jangan sampai diingkari. Allah yang membuat dirimu wahai manusia, membuat engkau, menciptakanmu, dia juga yang akan menghidupkanmu kelak di akhirat. Ya, jadi arahnya ayat ini supaya kita meyakini bahwasanya ada kehidupan setelah kematian, di mana kita akan dibangkitkan semua menuju padang mahsyar. Kapan terjadinya? Setelah hari kiamat. Jadi kita berada di alam barzakh, alam kubur sampai hari kiamat. Ditiup sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil, lalu tiupan yang kedua dari malaikat Israfil itu pertanda dibangkitkannya seluruh manusia dari alam kubur. Nah, disinilah pentingnya iman. Kita mengimani akan adanya hari berbangkit, yaumul ba'ts. Untuk apa dibangkitkan? Akan ada perhitungan, akan ada hisab dari seluruh amal yang pernah dikerjakan oleh hamba. Ya, dihisab bukan 1-2 orang, semua manusia dari seluruh zaman. Dari seluruh zaman. Kalau kita bayangkan ya, kita nggak bisa menghitung berapa jumlah seluruh manusia yang ada, mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti orang yang hidup terakhir di hari kiamat. Allah yang maha tahu jumlahnya.
Semua mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya dihisab dibangkitkan dari alam kuburnya. Nah, kita lihat dalam tafsir sahabat sekalian, innahu ala raj'ihi laqadir, ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di sini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, ala raj'i hadzal ma'adda fi ila maqarrihi alladhi kharaja minhu laqadir ala dzalik. Wa tsani innahu ala raj'i hadzal insan al-makhluq min ma'in dafiq ay i'adatu wa ba'thu ila daril akhirah laqadir. Penafsiran yang pertama, bahwasannya Allah Maha mampu mengembalikan air yang terpancar tersebut kepada asalnya. Allah Maha mampu mengembalikan air yang terpancar tersebut ila maqarrihi, kepada tempat keluarnya. Allah Maha mampu. Penafsiran yang kedua, Allah Maha mampu mengembalikan manusia tadi di akhirat, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ya. Mana tafsir yang kita pilih, sahabat sekalian? Wallahu a'lam bishawab. Kita lebih condong kepada yang kedua, ya, bahwasanya Allah Maha mampu untuk mengembalikan manusia tersebut di akhirat kelak, dibangkitkan. Innahu, sesungguhnya Allah, ala raj'ihi, untuk kembalinya manusia itu, maksudnya di akhirat, laqadir, maha mampu. Allah Maha mampu menghidupkannya. Yang mana Allah memudahkan diciptakannya, Allah Maha mampu menghidupkannya. Nah, kemudian Allah jelaskan di akhirat kelak, jemaah sekalian, bagaimana keadaannya. Di antaranya, yauma tublas sarair, pada hari tubla, ditampakkan, sarair, rahasia-rahasia, sir, ya, rahasia, sarair, rahasia-rahasia. Fama lahu, maka tidak ada bagi manusia itu min quwwatin, kekuatan, wala nasir, tidak pula penolong. Yauma, pada hari tubla, ditampakkan, sarair, segala rahasia, ya, maksudnya di akhirat kelak, di padang mahsyar, setelah manusia dibangkitkan, semua ditampakkan, semua rahasia ditampakkan. Ya, secara tidak langsung ayat ini memberikan, ya, wanti-wanti kepada kita, jangan sampai kita merahasiakan sesuatu yang tidak baik, jangan sampai menyembunyikan perbuatan yang tidak baik, karena semua akan ditampakkan pada hari ditampakkannya rahasia-rahasia. Fama lahu min quwwatin, tidak ada bagi manusia itu kekuatan, tidak pula penolong. Ya, yang dulunya pemimpin, raja dan sebagainya di dunia punya kekuatan, di akhirat semuanya sama di hadapan Allah, semuanya merasa dirinya tidak memiliki kekuatan apapun, semua sama di hadapan Allah, semuanya menghamba dalam keadaan membutuhkan pertolongannya. Ya, maksudnya jangan sampai manusia itu menyombongkan dirinya. Tidak ada harta yang dibawa, tidak ada jabatan yang dibawa, tidak ada penolong, yang bisa menolongnya nafsi-nafsi. Masing-masing memikirkan dirinya sendiri-sendiri. Di akhirat memikirkan dirinya sendiri-sendiri, memikirkan dirinya, perbuatannya. Coba kita lihat dalam tafsirannya, coba sekalian. Yauma tublas sarair, kata Imam Ibnu Katsir, yaitu yaumal qiyamah, pada hari kiamat, tubla, ya, ditampakkan padanya rahasia-rahasia, tudhar, ditampakkan, tabdu, dan tampak, waya bekasir alaniyah, yang rahasia jadi tampak, wal maknun masyhuran, yang disembunyikan jadi terkenal, ya, maksudnya itu disebarkan. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yurfa likulli ghadir liwa inda istihi, yuqalu hadhi ghadratu fulan bin fulan, akan diangkat bagi setiap ghadir, ya, ghadir itu maknanya adalah pengkhianat. Liwa, yaitu bendera atau panji, inda istihi, ya, maksudnya itu di bagian belakang orang tersebut, sama sekalian ada sesuatu yang seperti bendera atau panji, kemudian disebutkan ini adalah pengkhianatan fulan bin fulan. Ya, maksudnya dia dahulu di dunia berkhianat misalnya, kan sesuatu yang tersembunyi, di hari itu ditampakkan, ini pengkhianatan fulan bin fulan. Artinya ditampakkan, manusia akan melihat, oh ternyata orang ini dulunya pernah berkhianat. Ya, ini salah satu contohnya, sesuatu yang tersembunyi ditampakkan kelak di akhirat.
Ya, maka artinya seorang manusia hati-hati ya dalam berbuat, dalam beramal. Jangan sampai apa yang dia sembunyikan dari keburukan ditampakkan kelak di akhirat. Di saat itu dia akan merahat rasa malunya, karena semua keburukannya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fama lahu min quwwati wala nasir, tidak ada bagi manusia di hari kiamat kekuatan pada dirinya, wala nasir, tidak ada pula yang menolong dirinya. Dia lemah, juga tidak ada yang menolong. Yang lain juga mikirin sendiri-sendiri, tidak ada yang akan menolong dirinya. Masing-masing bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Kemudian di bagian berikutnya, coba sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat selanjutnya, was-samaa'i dzatir raja', ya, dan langit dzatir raja' yang mengandung hujan. Was-sama, dan langit dzati yang mengandung ar-raja', hujan. Wal ardi, dan bumi dzati yang mengandung atau mempunyai as-sada', yaitu tumbuh-tumbuhan. Innahu laqaulun fasl, sesungguhnya Al-Quran itu laqaulun adalah ucapan, ya, maksudnya firman Allah, faslun yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Wa ma huwa bil hazl, dan sekali-kali Al-Quran itu bukanlah hazl atau senda gurau, bukanlah senda gurau. Baik, coba kita lihat dalam tafsirannya. Was-samaa'i dzatir raja', ya, kata Ibnu Abbas, raja itu mator, yaitu hujan. Ya, sudah tepat sekali ya terjemahnya. Dan langit yang mengandung raja', hujan. Raja itu hujan atau al-mator. Ya, kemudian wal ardi dzatis sada', ya, dan bumi yang memiliki as-sada', ya. As-sada', kata Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi, ya, dan seorang sahabat yang sangat dalam memahami tentang tafsir, huwa insida'uha 'an nabat, ya, maksudnya bumi yang memiliki apa? Tumbuh-tumbuhan. Innahu laqaulun fasl, ya, bahwasanya Al-Qur'an qaulun fasl, ucapan atau firman Allah yang fasl, ya, ditafsirkan Ibnu Abbas, fasl adalah hak, kebenaran, firman Allah yang berisi kebenaran. Wa ma huwa bil hazl, dan Al-Qur'an bukan sesuatu yang sifatnya senda gurau, tapi Al-Quran hakun jiddun, ya, jadi benar dan sungguh-sungguh serius di dalamnya, tidak ada candaan di dalam Al-Quranul Karim, ya. Kemudian di bagian akhir Allah mengkabarkan keadaan orang-orang yang tidak beriman. Innahum yakiduna kaida, sesungguhnya orang-orang kafir itu yakiduna, membuat tipu daya, makar, kaida, dengan tipu daya yang sebenar-benarnya. Ya, jadi orang-orang yang tidak beriman membuat tipu daya, ya, untuk menyelisihi Al-Quran, menghalangi kebenaran, menentang para nabi dan rasul, menghalangi kebaikan dan kebenaran. Mereka berupaya segala cara, coba sekalian, tapi jangan lupa Allah juga punya rencana. Wa aqidu kaida, dan aku juga punya rencana. Aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya. Aku di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir, orang yang nggak baik berbuat rencana, Allah juga punya rencana. Apa maksudnya coba sekalian? Wa aqidu kaida, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, innahum yakiduna kaida, ya, jadi mereka membuat makar terhadap manusia untuk menyelisih Al-Quran. Wa aqidu kaida, dan aku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga membuat makar yang sebenar-benarnya. Famahilil kafirin, maka beri tangguhlah orang-orang yang kafir itu. Amhilhum ruwaida, dan beri tangguhlah mereka dengan barang waktu yang sebentar, ya. Maksudnya famahilil kafirin, beri tempolah, beri tangguhlah orang-orang yang tidak beriman. Wala tasta'jil lahum, dan jangan kau tergesa-gesa atas mereka. Amhilhum ruwaida, beri tangguhlah mereka waktu yang sejenak. Kalau mereka tetap seperti itu dalam keingkarannya sampai meninggal, nanti di akhirat Allah yang akan membalasi perbuatannya.
Sebagaimana dalam surah Luqman 24, numatti'uhum qalilan, kami beri orang yang enggak beriman itu kesenangan yang sedikit, yang sesaat, thumma nadharuhum ila adzabin ghalidz, kemudian kami paksa mereka menuju azab yang pedih. Ya, demikian akhir dari surah At-Tariq, jemaah sekalian, yang mana intisari dari surah At-Tariq ini, Allah Subhanahu wa taala di bagian awalnya bersumpah dengan makhluknya, yaitu langit dan juga At-Tariq. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk merenungkan asal kejadian kita, supaya kita tidak menyombongkan diri, supaya kita meyakini akan adanya kehidupan setelah kematian. Kemudian yang ketiga, keadaan di akhirat, ditampakkan segala rahasia-rahasia. Kemudian yang keempat, penjelasan bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci, kitab yang berisi kebenaran, kitab yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Dan yang terakhir, orang-orang yang kafir, yang tidak beriman, membuat rencana yang tidak baik, makar tipu daya. Namun Allah juga memiliki rencana yang sebenar-benarnya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida, beritahulah orang kafir itu dengan tangguh yang barang sebentar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini adalah tafsir ringkasnya dari surah At-Tariq. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran daripadanya. Demikian saya kembalikan pada akhuna. Mungkin dari saya dulu, tadi Ustaz menjelaskan bahwa menerima manusia usia 120 hari dituliskan takdirnya. Mungkin nanti bisa dijelaskan lagi mana takdir manusia yang bisa berubah dan takdir apa yang tidak bisa berubah. Ya, jadi kembali kepada uraian tentang takdir sama sekalian. Hadisnya bisa dilihat ya pada Arba'in An-Nawawiyah. Ya, di sini ada filenya Arba'in Nawawiyah sama sekalian. Insyaallah saya ingat saya di hadis yang keempat. Ya, coba kita lihat. Ya, hadis yang keempat halaman 17 ya. Nah ini ya hadisnya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya masing-masing di antara kalian dikumpulkan penciptaannya pada perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Ya, kemudian menjadi setetes darah atau segumpal darah ya selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Yang pertama, menetapkan rizkinya. Nah, ini rizki kita tidak tahu sama sekalian, tapi Allah maha tahu, rahasia. Kalau sudah kita dapatkan baru kita tahu. Kalau belum, tidak tahu, rahasia. Tapi telah tercatat sebelum lahir dan juga di Lauhil Mahfuz dan juga dalam ilmunya Allah SWT. Namun demikian kita disuruh mencari. Disuruh apa? Mencari rezeki, disuruh bekerja, disuruh berusaha. Karena nggak tahu. Nah, kalau nggak dicari, maka bagaimana bisa mendapat rezeki tadi? Berusaha semaksimal mungkin. Insya Allah, Allah berikan kemudahan. Nggak tahu. Berusaha, ikhtiar, doa, tawakal. Tapi kita yakin rezeki tersebut Allah telah mengaturnya. Ketika dapat rezeki, alhamdulillah. Ketika belum mendapatkannya atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, qadarullah wa ma syaa fa'al, saya harus bersabar. Ini barangkali memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala, saya terus berusaha. Terus demikian sampai meninggal. Ketika telah wafat, berarti telah disempurnakan rezekinya. Rizki rahasia Tuhan. Tuhan itu pasti maha tahu. Tuhan, Allah pasti maha tahu. Sesuatu yang pernah terjadi, yang sekarang, yang akan datang, Tuhan itu pasti maha tahu. Kalau kita sebagai makhluk tidak tahu. Paham teman sekalian ya? Pasti Tuhan itu maha tahu segala-galanya, termasuk rezeki.
Yang kedua ajal, ya ajal ini juga termaktub ya. Misalnya saya sendiri ya, kapan saya sebagai hambanya meninggal, nah, saya nggak tahu. Tapi dalam ilmunya Allah sudah termaktub. Sebelum saya lahir sudah ditentukan, tapi saya nggak tahu. Nah, saya berusaha hati-hati menjaga kesehatan, terus berupaya mohon panjang umur dan seterusnya sama sekalian, dengan harapan Allah memberikan keberkahan panjang umur. Tapi dalam ilmunya Allah yang maha luas, Allah SWT telah menentukan takdir tersebut, yaitu ajal, tidak dipercepat, tidak diperlambat, walaupun 1 menit, walaupun 1 detik. Kalau sudah datang ya, malaikat maut itu, malaikat maut nggak nanya dulu ya, nggak nanya kamu sudah sukses apa belum, kamu sudah nikah apa belum, nggak nanya kamu sudah apa, nggak nanya, datang langsung. Tapi kalau nggak diperintah oleh Allah, nggak datang malaikat maut. Mau sehat mau sakit, kalau waktunya datang. Kalau belum waktunya nggak datang. Ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sakit keras sama sekali, dia nyangka sudah mau meninggal, sampai dia tanya kepada Nabi, Rasul, aku tinggalkan harta yang banyak, bolehkah aku sedekahkan 2/3 dari hartaku? Dilarang oleh Nabi SAW ya, karena dia anaknya hanya 1 perempuan. Dia sakit keras, nyangka mau meninggal. Ternyata jamaah sekalian, Allah masih beri kesembuhan. Sampai Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam masih hidup sehat Sa'ad bin Abi Waqqas. Tadinya anaknya 1, sampai Allah beri keturunan lagi, sampai anaknya jadi 17. Coba bayangkan ya, asalnya sakit keras, Allah belum memberikan apa? Ajal, masih dipanjangkan umurnya sampai anaknya 17. Ada tangga saya itu yang tempoh hari mengalami insiden kecelakaan jamaah sekalian ya, itu 5 hari ya kurang lebih nggak sadar di rumah sakit. Setelah 5 hari kurang lebih masih hidup sampai sekarang ya, subhanallah. Jadi semua takdir di tangan Allah SWT. Kalau belum waktunya tidak datang, kalau sudah waktunya datang. Tidak sama sekalian, mau muda mau sehat, kalau waktunya datang. Ada sebuah contoh sama sekalian, ini anekdot ya, ada sebuah contoh, ada seseorang berdiri di atas sumur, lalu dia terjatuh ke sumur tadi. Ternyata terjatuh ke dalam sumur belum meninggal, dia masih ke atas lagi, ke atas, lalu meminum segelas susu. Habis minum segelas susu jatuh terus meninggal. Artinya apa? Kalau masih ada 1 piring, 1 gelas yang belum kita nikmati, dan itu rezeki kita, belum meninggal. Kalau sudah lengkap rezekinya, meninggal. Kalau sudah jatah rezekinya habis, mesti meninggal. Tapi ini rahasia Tuhan, kita nggak boleh mendahului. Karena itu dalam Islam diharamkan bunuh diri, haram. Tidak boleh seseorang mendahului takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunuh orang juga nggak boleh, bunuh diri sendiri juga tidak boleh. Kita terus berupaya untuk memohon ya, dipanjangkan umur, diberikan keberkahan. Nah, tadi disebutkan ya takdir yang bisa dirubah dan takdir yang tidak bisa dirubah ya. Kita berupaya baik masalah rizki, masalah ajal, kemudahan urusan, berdoa, berikhtiar. Insya Allah dari doa-doa tersebut itu insya Allah ada pengaruhnya dari apa yang ditakdirkan kepada kita. Semua rahasia Tuhan, kita disuruh berupaya, berusaha, termasuk usaha kita berdoa. Dengan doa tersebut insya Allah mudah-mudahan dilapangkan rezeki kita, semoga diberikan umur yang panjang kepada kita, dimudahkan urusan kita, diberikan kesehatan dan seterusnya. Ini upaya-upaya dan ikhtiar-ikhtiar kita sebagai hamba, karena memang kita diperintahkan berdoa. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku akan berikan istijabah kepada kalian, aku akan kabulkan doa kalian. Disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kepadanya lah tempat kita bermohon. Demikian insyaallah Ustaz. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Korban sudah apa 11 tadi menjelaskan bahwa setiap manusia itu ada malaikat sebagai penjaga. Mohon diumumkan dengan surah Al-Baqarah ayat 17.
sehingga juga saya dapat perjalanan yang lebih baik hubungan antara kedua haji. Terima kasih. Selamat berbulan. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hubungan ayat tentang malaikat yang berada di depan kita, di belakang kita, Allah utus mereka untuk menjaga kita dengan Al-A'raf 17 gitu. Al-A'raf 17 firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini sumpahnya iblis ya. Sumpahnya iblis kepada Allah Subhanahu wa taala setelah diusir ya dari surga, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis mengatakan begini, saya akan mendatangi anak Adam dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan Engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Ya, ayat ini sama sekalian ya, ringkasnya upaya syaitan itu maksimal dalam menggoda anak Adam dari segala arah kecuali arah atas. Ya, dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri berupaya. Selama kita masih hidup, mesti ada godaan-godaan syaitan berupaya menyimpangkan kita. Sampai kapan itu? Sampai meninggal. Kalau sudah meninggal, sudah nggak bisa menggoda lagi. Upaya-upaya tersebut dari kanan, dari belakang, dari kanan, kemudian dari kiri, ini merupakan upaya mereka. Bahkan bisa masuk ke dalam diri kita. Syaitan itu bisa masuk ke dalam diri kita dengan bisikan-bisikannya. Kalau kita zikir, ingat kepada Allah, syaitan itu akan mengecil. Kalau lalai, akan membesar. Tapi itu semua adalah sesuatu yang gaib, yang tidak kita lihat. Hubungannya, kalau tadi malaikat menjaga dengan perintah Allah, kalau di sini adalah sisi apa? Sisi hal yang bisa menggelincirkan kita sebagai anak Adam, berupa godaan syaitan dan juga iblis untuk menggelincirkan manusia dari siratal mustaqim. Demikian Pak. Tidak bertentangan, ini adalah godaan dari sisi yang tidak baik, godaan syaitan tersebut. Jadi tergantung kekuatan. Bagaimana perannya malaikat sebagai penyadap? Ya, perannya malaikat jemaah sekalian tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang sifatnya penjagaan. Tapi di sini syaitan juga berusaha menggelincirkan. Ya, bisikan-bisikan keburukan dari syaitan yang Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada dua. Ada yang sifatnya syubhat, ada yang sifatnya syahwat. Ya, syubhat itu kerancuan-kerancuan dalam akidah dipengaruhi supaya kita terpengaruh, supaya bergeser akidahnya, keyakinannya. Ada yang kedua syahwat, ya, supaya manusia itu menyalurkan keinginannya pada hal yang tidak baik, pada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kuat-kuatan di sini sama sekalian antara pengaruh tadi, godaan-godaan syaitan, yang mana syaitan itu ada yang dari jenis manusia, ada yang dari jenis jin. Ya, ini maksudnya dari jenis jin. Kalau manusia, syaitan maksudnya sifatnya syaitan berusaha juga menggelincirkan. Maka di sini tergantung kita sebagai hamba, apakah kita berlindung kepada Allah, apakah kita hati-hati dari bisikan tersebut atau menurutinya. Kalau kita menurutinya, kemudian mengikuti langkah-langkah syaitan, maka dikhawatirkan kita akan terjerumus kepada godaan syaitan tersebut. Kalau terus sampai meninggal, dikhawatirkan kita akan menjadi penghuni neraka bersama syaitan, waliyadzubillah. Tapi kalau kita perangi godaan tersebut, ya, dengan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berusaha untuk terus menuntut ilmu, berusaha untuk terus mohon hidayah, berusaha untuk berkumpul bersama kawan-kawan seiman, sesama mukminin, ya, kalau muslimah sesama muslimat, ini akan menguatkan kita. Karena ibaratnya serigala itu akan mudah ya menerkam kambing yang sendirian. Tapi kambing yang bergerombol dia masih agak mikir, ya, serigala tersebut. Ya, syaitan mudah menerkam kalau seseorang itu sendiri. Ya, tidak berkumpul ya dengan sesama orang yang beriman, jauh dari masjid, tidak mau berkumpul berinteraksi dengan teman-teman yang soleh, mudah untuk diterkam dalam artian digelincirkan. Insyaallah demikian. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Yes. Silakan Ibu. Yeah. Ada yang bertanya? Bapak dulu, okay. Assalamualaikum. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
Jadi roh itu ciptaan Allah atau kalau memang roh itu mengendalikan meningkatkan derajat manusia itu tinggi daripada setan. Ya, Bapak bertanya tentang roh ya sama sekalian. Ini dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya kepadamu wahai Nabi tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah roh itu adalah urusan Tuhanku. Rahasia, nggak tahu kita sama sekalian. Allah yang menciptakan roh dan menjadikan dengan roh itu hidup. Manusia hidup, hewan hidup dengan roh tadi. Ya, di sini yang saya tebali ya, warna kuning ini. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Nabi tentang roh. Katakanlah roh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan, dan tidak diberikan kepada kalian dari ilmu kecuali sedikit. Ya, ada satu buku khusus masalah roh karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, satu buku khusus masalah roh. Wallahu alam, yang kita tidak tahu, tapi di dalam tubuh kita ada roh. Kalau nggak ada rohnya ya meninggal. Masih ada rohnya berarti masih hidup. Lah roh itulah yang akan dicabut nanti. Tempatnya di mana Allah yang Maha tahu. Ya, saya yakin teknologi tidak bisa menyingkap roh di mana, ya di tubuh kita. Kalau ada hewan, seekor kucing misalnya, berarti ada rohnya di dalamnya. Berarti Allah yang memberikan roh tadi. Ada saatnya mati, kita ada saatnya wafat. Benar, makhluk hidup itu ada rohnya. Nah, apakah kita, tadi pertanyaannya, apakah lebih mulia dari syaitan? Insya Allah demikian. Insya Allah demikian. Ya, karena iblis itu nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Dia nganggep apa? Ya Allah, engkau ciptakan dari api, Adam dari tanah. Ya, maksudnya aku lebih mulia. Ya, ini dibantah oleh Imam Ibnu Qayyim yang menjelaskan bahwasanya tanah itu masih lebih baik daripada api. Karena api itu sifatnya menghanguskan. Tanah sifat dasarnya menyuburkan. Ya, meskipun api juga terkadang kita gunakan ya, tapi sifat umumnya kadang membakar. Ya, artinya di sini masing-masing ada kekhususannya ya, baik api maupun tanah sama sekalian. Ada kekhususan masing-masingnya. Namun di sini alhamdulillah kita diberikan apa? Petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita menjalankan petunjuk tersebut. Demikian. Barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Ya. Kalau malaikat dari cahaya, ya malaikat dari cahaya. Demikian. Cuma bedanya malaikat tidak diberi hawa nafsu. Tidak diberi hawa nafsu sehingga malaikat taat, tidak pernah maksiat. Nah, kita diberi hawa nafsu tapi juga akal. Ya, kita dilihat oleh Allah ngikut mana? Ngikut hawa nafsu atau mengikut akal pikiran kita di bawah bimbingan Al-Quran dan petunjuk Nabi. Atau melampiaskan hawa nafsu pada jalan yang tidak benar, nanti mendapat hukuman Allah. Kalau kita bisa mengendalikan nafsu sesuai tuntunan agama, akal pikiran kita kedepankan di atas bimbingan Quran dan Sunnah, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Kita coba sekalian. Insya Allah demikian. Insya Allah demikian ya. Ya, kita tidak semua hal kita ketahui sama sekalian, tapi yang kita pahami, yang hidup itu Allah berikan roh padanya. Ya. Ya. Begini Bapak Ibu sekalian, pikiran kita itu kita saring. Kalau baik, alhamdulillah. Kalau tidak baik, jangan dipikirkan lagi. Karena syaitan itu kadang memasukkan bisikan. Ya, ada hadisnya itu. Nanti syaitan menanyakan siapa yang menciptakan ini, nanti kita jawab sendiri Allah. Sampai syaitan pada pertanyaan siapa yang menciptakan Allah, kan gitu. Ya, jadi pikiran itu kalau dilepas itu bisa tergelincir. Jadi fokuskan pikiran pada hal yang baik. Ya, kalau saran Imam Ibnu Qayyim, pikiran kita itu kalau bisa mengacu pada 4 hal. Yang pertama, pikirkan hal-hal yang menguntungkan dunia kita, lalu lakukan.
Apa yang menguntungkan perdaganganku, bisnisku, oh ini saya harus lakukan ini. Apa yang menguntungkan untuk aku belajarku, oh ini saya harus lakukan. Yang kedua, pikirkan apa yang merugikan dunia kita. Wah, ini yang merugikan duniaku, ini jauhi. Yang ketiga, pikirkan apa yang menguntungkan akhirat kita. Oh, saya harus hadir ke majelis taklim supaya saya faham tentang ilmu, saya bisa ngamalkan, lakukan. Oh, saya harus banyak sholat dan seterusnya, menguntungkan akhirat kita, saya harus lakukan. Yang keempat, pikirkan apa yang merugikan akhirat kita. Oh, saya kekurangannya ini saya khawatir memberatkan hisab saya, tinggalkan. Yang dua dunia, yang dua akhirat. Kalau tidak difilter, pikiran itu bisa kemana-mana. Karena syaitan juga punya peran. Syaitan bisa mempengaruhi pikiran. Maka dari itu kita tidak baik ya untuk apa melepas pikiran tersebut kemana-mana. Juga tidak baik ya, misalnya kita punya anak atau remaja, tidak baik juga banyak ngelamun. Nah, ini juga nggak baik karena ngelamun nanti bisa kemana-mana, bisa jin masuk gitu. Jadi gunakan yang baik ya pikiran tersebut ya untuk baca Quran, baca buku, mendengarkan majelis ilmu. Untuk apa? Berpikir yang positif. Ya, jangan sampai berpikir yang tidak baik. Ya. Ya, kita sendiri yang memfilter dengan ilmu yang kita dapatkan. Ya kan, Bapak tahu apa yang dipikirkan. Saya misalnya di pikiran saya demikian, oh ini baik, ya saya terus. Oh nggak baik, jauhkan. Karena ini bisa jadi dari nafsu saya yang buruk atau dari bisikan syaitan, jauhkan. Ketika baik, berarti baik. Kita sendiri. Karena nasihat Imam Ibnu Qayyim sebelum kita beramal, berbuat, itu kita renungkan dulu ini baik apa enggak. Sebelum kita berucap, berbuat, melakukan sesuatu, dipikir dulu. Ya, termasuk di media sosial dan sebagainya, mau posting, mau sharing, mau menulis sesuatu, itu kita pikir dulu ini baik apa enggak. Oh baik, ya lakukan. Enggak baik, jangan. Mau berkata, mau berbuat, itu insya Allah kunci keselamatan. Berpikir sebelum berbuat. Ya kadang-kala orang itu kan tanpa ini ya, tanpa dipikir langsung keluar ucapan yang kadang-kala nggak terkontrol atau perbuatan yang tidak terkendali. Itu tanpa dipikir, akhirnya menyesal kemudian. Itu kuncinya kan sekarang. Barakallahu fikum. Ya. Oke, silakan Ibu. Tadi Ibu yang bertanya. Ya. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bahwa Ramadan itu dari bulan belakang lalu lebih perempuan itu dilaksanakan. Yang ingin saya katakan, apakah suami istri yang sekarang ini memang si istri itu potongan dari tulang rusuk suaminya? Masya Allah. Ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang saya pahami, Allah ciptakan Ibu Hawa dari tulang rusuk ya Nabi Adam alaihissalam. Yang saya ketahui demikian. Namun Allah SWT jadikan anak keturunan Nabi Adam alaihissalam berkembang biak ya. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ada yang perempuan. Allah SWT ciptakan Nabi Adam langsung dengan tangannya. Langsung ya. Nabi Adam alaihissalam. Keturunannya ya dengan izin Allah, Allah ciptakan kun fayakun. Kun fayakun, coba sekarang. Demikian. Demikian ya Ibu. Cukup. Saya kembalikan buat akhuna. Sama nih Bu? Iya, alhamdulillah, insyaallah. Masih ada Imam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Meneruskan pertanyaan Masya Allah. Kalau saya nggak sangat jauh saja kesimpulan yang itu karena Allah, ruh Allah. Berarti manusia punya sifat Tuhan sendiri. Ya, ruh maksudnya ruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruh ciptaannya, ruh darinya, artinya dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak punya sifat ketuhanan. Allah berbeda dengan makhluk.
kita makhluk. Ya, dalam Fatihah ayat yang pertama setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Rabb itu Allah, Rabb Tuhan, alamin seluruh alam, termasuk kita sebagai manusia. Allah ciptakan kita sebagai manusia dengan adanya roh dan tubuh. Roh tersebut ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas, Ustaz? Masih. Oke, barakallahu fikum. Jadi roh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oke, silakan. Silakan, Pak. Kalau orang ngantukan itu ya, ngaji ngantuk. Ya. Ya. Apa rohnya sedikit? Apa rohnya, Pak? Sedikit. Sedikit. Ya. Kayaknya kalau ngantuk ya ini sama sekalian, solusinya kita berwudu. Ya, jadi kalau di tengah pengajian ngantuk ya kita keluar sebentar, izin untuk apa, berwudu. Insya Allah hilang ngantuknya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mengkonsentrasikan, ya, konsentrasi terhadap apa yang disampaikan. Insya Allah menghilangkan kantuk. Yang ketiga, dengan minum kopi, insya Allah hilang kantuknya. Ya. Kalau jumlahnya roh satu, satu orang satu rohnya. Kita satu, bukan sedikit atau banyak, rohnya satu. Jadi roh saya ada rohnya, Bapak ada rohnya. Satu orang satu roh, satu hewan satu roh, gitu ya. Jelas ya. Ketika diwafatkan berarti dicabut roh tersebut. Allah yang menghendaki, tapi Allah perintah kepada malaikat maut, malaikat al-maut untuk mencabut nyawa. Nyawanya dicabut. Nanti di hadis Adabul Mufrad itu ada keterangan, roh itu ketika dicabut dia merasa berat karena sudah kadung bertahun-tahun bersama tubuh kita. Tapi ya mau tidak mau kan nggak ada pilihan lain ya. Tinggal nanti nyabutnya itu bagaimana, kita memohon kepada Allah supaya dicabut dengan pencabutan yang halus, mudah-mudahan dengan ringan. Ketika dicabut nyawa kita disapa oleh malaikat rahmat. Itu kan ada hadisnya, di hadis yang panjang ya. Jadi malaikat rahmat mengatakan kepada orang yang beriman tersebut yang akan meninggal, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan keridhoannya. Nah, kita kepingin saat dicabut itu husnul khotimah. Tanda husnul khotimah diantaranya bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, ketika dicabut waktu beramal solih, atau setelah beramal solih meninggal, waktu sholat, setelah sholat, di majelis taklim, waktu bersedekah, waktu puasa, waktu haji, waktu azan. Waktu azan ada ya, itu ada Bapak Jamil ya, saya dari Temanggungan aslinya, Jalan Aris Munandar, itu ada Masjid Taqwa. Saya masih SD dulu, itu muazzinnya namanya Pak Jamil, yaitu meninggal waktu azan. Saya masih ingat ketika mengucap hayya ala, itu langsung beliau terjatuh dan wafat. Beliau kurang lebih 35 tahun ya jadi imam, jadi muadzin di sana. Masya Allah Bapak Jamil, itu meninggal waktu azan. Intinya waktu beramal solih wafat, tanda husnul khotimah. Yang ketiga, dahinya berkeringat, salah satu tanda husnul khotimah. Dahi berkeringat. Kalau nggak berkeringat ya tidak apa, mungkin ada tanda yang lain. Tapi itu ada hadisnya, mautul mukmin bi araqil jabin. Yang keempat, tandanya adalah pujian manusia kepadanya. Oh Masya Allah, fulan orang yang baik, fulan orang yang solih, yang sudah wafat tersebut banyak orang muji, itu tanda insya Allah husnul khotimah. Kepastiannya kita tidak tahu, tapi kita mengucap insya Allah semoga husnul khotimah. Oke, demikian ya. Barakallahu fikum. Sama-sama. Ya Allah. Terima kasih Ustaz.